Assalamualaikum semuanya. Selamat datang kembali di channel Frestika Ginting. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, selamat bergabung. Makasih buat teman-teman yang udah setia nonton video-video aku. Mudah-mudahan video-video ini bisa bermanfaat dan memotivasi teman-teman semua. Jadi banyak teman-teman yang berkomentar kalau video aku yang sebelumnya itu bikin sedih, bikin terharu. Ya, yang aku ceritain itu kan adalah pengalaman pribadi aku, dan ya itu emang sedih gitu. Jadi ketika aku menceritakannya itu, aku kayak flashback kembali ke masa itu, dan ya natural aja gitu. Tapi bukan sedihnya sih yang pengen aku share ke teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan di video kali ini teman-teman bisa mendapatkan pesan-pesan positif dari video aku sebelumnya, dari video-video aku sebelumnya dan video aku kali ini. Nah, di tahun pertama aku sudah gagal dan dinyatakan sakit. Nah, setelah gagal dan dinyatakan sakit, aku kembali melanjutkan bekerja di rumah sakit aku bekerja dulu sambil berobat mengobati paru aku yang katanya bermasalah. Dan di situ sebenarnya orang tua aku nggak tahu sakit aku sebenarnya itu apa, mereka nggak tahu gitu. Jadi aku juga nggak mau ngasih tahu gitu, nggak mau bikin mereka khawatir. Jadi aku berobat sendiri dan membenahi diri aku yang sempat hancur karena kegagalan itu. Nah, setelah berobat dan dinyatakan sembuh, aku konsultasi ke salah satu dokter paru di rumah sakit aku bekerja dulu. Dok, ini kan aku udah sembuh, jadi aku masih pengen nyoba pengiriman perawat Indonesia ke Jepang itu. Jadi kalau misalnya aku nyoba, ini bakalan bermasalah lagi nggak sih dok? Gitu. Terus kata dokternya, kamu memang sudah sembuh, katanya kayak gitu. Kamu memang sudah sembuh, tapi itu bekasnya pasti akan masih ada gitu. Jadi kalau kamu foto ronsen, itu akan kelihatan, kata dokternya gitu. Jadi apakah itu sudah memenuhi kriteria buat mereka atau tidak, aku tidak tahu, kata dokternya. Jadi masih abu-abu gitu. Jadi mau dicoba lagi juga takut gitu. Untuk mencobanya lagi juga saya sudah takut. Tapi di satu sisi saya masih pengen gitu. Karena saya tahu kalau saya cuma bekerja di Indonesia, harapan saya untuk bisa memberikan sesuatu kepada kedua orang tua saya itu sepertinya akan sangat jauh gitu. Bimbang. Dan waktu terus berjalan, dan saya dengar kabar bahwa pembukaan pengiriman perawat Indonesia ke Jepang udah dibuka lagi, pembukaan program seleksi udah dibuka lagi. Coba lagi nggak ya gitu. Dan akhirnya saya sharing ke salah satu senior saya yang sudah bekerja di sini. Bang, pengen coba lagi, tapi takut gagal lagi di tes kesehatannya gitu. Dan dia emang udah tahu dari awal, saya gagalnya kenapa, gagalnya di mana, masalahnya apa, dia sudah tahu. Karena mulai dari mencoba program ini, dari awal saya sudah selalu sharing ke dia gitu. Jadi dia udah tahu. Dan setelah sharing kayak gitu, dia bilang gini, ya udah coba aja lagi, katanya kayak gitu. Kalau emang rezeki kamu pasti sampai di sini, katanya kayak gitu. Dan kalau niat kamu tulus, insya Allah bakalan dikabulkan sama Allah, katanya kayak gitu. Kamu punya deck yang paling kuat, kenapa harus takut, katanya kayak gitu. Dan deck yang dimaksud di sini adalah Tuhan gitu, Allah. Nah, setelah sharing kayak gitu dan setelah menimbang-nimbang lagi, mempertimbangkannya, akhirnya saya memutuskan mencoba lagi. Dan saya mulai dari awal lagi, mulai dari nol lagi, kembali berhemat lagi,
kembali berjuang mengumpulkan berkas demi berkas, kembali berjuang melewati proses demi proses. Nah, ada sedikit perbedaan antara seleksi yang saya ikuti di tahun pertama dan yang kedua ini. Di tahun pertama, karena saya memang belum punya pengalaman kerja, saya kan memang cuma coba yang care worker. Nah, di tahun kedua ini karena memang udah punya pengalaman kerja, ya kenapa nggak coba yang nurse aja gitu, yang perawat aja gitu, yang perawat yang akan kerja di rumah sakit. Nah, di sini apa ya, seleksinya jadi lebih ketat gitu, karena mencoba yang nurse, seleksinya lebih ketat, persyaratannya juga lebih banyak gitu, lebih banyak dari yang care worker, dan jumlah yang diterima juga sangat sedikit gitu, jadi sedikit lebih sulit lah. Nah, setelah mengikuti semua program seleksi, akhirnya saya sampai di proses wawancara. Kalau proses wawancara sebelumnya itu udah ada interaksi antara saya dan pihak panti lansia. Di proses wawancara kali ini, tidak ada pihak rumah sakit yang datang sampai ke Medan. Mereka cuma sampai di Jakarta gitu. Jadi nggak ada interaksi antara saya dan pihak rumah sakit. Saya dan teman-teman perawat yang lainnya juga nggak ada interaksi antara saya dan pihak rumah sakit gitu. Nah, jadi agak lebih sulit gitu. Nah, mereka cuma bisa melihat saya, orang rumah sakit cuma bisa melihat saya melalui video yang diambil pada saat wawancara. Nah, mereka melihat saya melalui website dan melihat video saya yang melalui itu doang gitu. Jadi lebih sulit lah. Nah, pada saat proses matching itu, nah setelah itu setelah mengikuti proses wawancara kan kita masuk ke tes kesehatan lagi. Nah, tes kesehatan di sini adalah tes kesehatan yang saya sebelumnya gagal, dan di situ saya deg-degan banget, takut banget, ya Allah ini kira-kira lulus nggak ya gitu. Dan sebulan kemudian baru keluar pengumuman. Menunggu yang 1 bulan itu, aduh rasanya deg-degan banget. Dan akhirnya keluar pengumuman, dan ternyata alhamdulillah ternyata aku lulus di tes kesehatannya, dan masuk lagi ke proses matching. Di matching pertama pilih rumah sakit, dan tunggu pengumuman. Hasilnya ternyata aku nggak lulus, teman-teman. Dan ada matching kedua. Coba lagi di matching kedua, pilih rumah sakit lagi, dan ternyata sama. Tidak ada rumah sakit yang aku pilih itu yang memilih aku kembali. Jadi nggak ada yang match, nggak ada yang cocok, dan aku gagal untuk yang kedua kalinya. Dan itu aku sudah memperjuangkannya selama 2 tahun. Tenaga dan pikiran aku habiskan ke situ, dan semua gaji aku selama 2 tahun itu habis ke situ saja, dan aku gagal lagi, jatuh lagi. Dan itu rasanya udah lelah gitu, udah capek gitu, udah lelah dengan kegagalan yang berulang gitu. Dan setelah gagal itu aku sempat nelpon ke rumah, nelpon ke ibu aku, bercerita kalau aku gagal. Dan di situ mereka juga sedih, karena mereka tahu perjuangan aku selama 2 tahun itu, mereka tahu banget gitu, dan mereka kasihan sama aku gitu. Akhirnya kata ibu aku, udahlah, nggak usah lagi, udah, kata ibu aku, berarti kamu memang tidak boleh sampai di sana, berarti Tuhan tidak mengizinkan kamu sampai di sana, katanya kayak gitu. Udah ikhlas aja, katanya, kami juga nggak menuntut apa-apa dari kamu, katanya kayak gitu. Dan akhirnya aku gagal yang kedua kali, dan aku kembali melanjut bekerja di rumah sakit. Aku bekerja dulu, ya, kembali melanjut bekerja di rumah sakit aku dulu. Dan nggak berhenti di situ, aku tetap mikir gimana caranya ini aku bisa mendapatkan yang lebih gitu. Karena kalau kayak gini aja kayaknya aku nggak bakalan bisa ini.
nggak akan ada yang bisa aku kasih ke orang tua aku gitu. Apa yang harus aku lakukan gitu? Sampai aku pernah jadi agen asuransi, agen asuransi, pulang dinas, cari nasabah, dan itu rasanya lelah banget. Dan aku kayaknya memang tidak berkompeten di bidang itu karena nggak ada nasabah yang masuk. Dan iya sih, aku sempat jadi agen asuransi, sempat berada di situ. Nah, tapi ya itu tadi, kayaknya nggak ada nasabah yang masuk gitu. Dan akhirnya mikir lagi, dan sampai akhirnya ada pengumuman kalau program seleksi udah dibuka lagi gitu. Aduh, kayaknya cuman ini satu-satunya yang bisa gitu. Kayaknya cuman ini satu-satunya yang bisa memberikan sesuatu gitu. Kayaknya cuman ini satu-satunya yang bisa aku lakukan gitu. Itulah pikiran aku pada saat itu gitu. Jadi, dan ada dorongan dari senior aku yang sebelumnya, yang tempat aku selalu sharing itu, ayo coba lagi katanya gitu. Masa cuma sampai segitu doang, katanya kayak gitu ya. Dan akhirnya, dan aku juga mikir kayaknya memang hanya itu yang bisa aku lakukan gitu. Kayaknya dalam pikiran aku pada saat itu ya, kayaknya cuma dengan masuk ke program ini salah satu cara aku bisa memberikan sesuatu kepada kedua orang tua aku gitu. Karena gajinya memang yang menjanjikan gitu, dibandingkan dengan gaji aku selama di Indonesia 10 kali lipat lebih besar gitu. Nah, akhirnya aku memutuskan untuk berani lagi, untuk berani mencoba lagi. Aku harus berani lagi. Dan pada saat itu aku memutuskan untuk mencoba lagi, berani sekali lagi. Dan saat itu aku benar-benar udah menyerahkannya sama Allah. Ya Allah, mudahkan semua urusanku. Niat aku tulus ya Allah. Jika ini memang yang terbaik, maka mudahkan. Tapi kalau memang aku tidak seharusnya sampai di sana, aku ikhlas ya Allah gitu, kayaknya udah pasrah gitu lah. Dan akhirnya aku mencoba lagi, berjuang dari awal lagi, sampai akhirnya sampai di tahap wawancara, di tes kesehatan. Alhamdulillah aku lulus di tes kesehatan, dan alhamdulillah lulus di tes wawancara juga. Ya, sepertinya setelah aku pikir gitu, setelah aku sadari dari semua kegagalan itu sebenarnya Tuhan sedang mempersiapkan aku. Tuhan sedang mempersiapkan mental aku gitu. Setelah aku nyampe di sini, aku menyadari itu gitu. Karena setelah nyampe di sini juga gak gampang. Hidup, bekerja di negara orang lain itu tidak gampang gitu. Itu bukanlah hal yang mudah gitu. Jadi dari semua pengalaman gagal itu tadi, Tuhan sedang mempersiapkan mental aku untuk kuat bisa berada di sini gitu. Kalau seandainya aku tidak gagal masuk ke perguruan tinggi negeri, mungkin aku tidak berada di sini sekarang. Dengan gagal masuk ke perguruan tinggi negeri, akhirnya aku masuk ke akademi kesehatan, masuk ke keperawatan, dan menjalani kehidupan tinggal di asrama, menjalani kerasnya kehidupan asrama. Dan di situ juga salah satu pembentukan mental aku gitu. Nah, dan dengan masuk ke kesehatan inilah aku tahu program ini gitu. Dengan masuk ke sekolah kesehatan ini aku tahu program ini. Kalau seandainya aku tidak masuk ke sekolah keperawatan, mungkin tak ada program yang bisa aku jalani untuk bisa mengantarkanku sampai ke sini gitu. Tapi dengan masuk ke sekolah kesehatan itu ada peluang untuk aku bisa sampai di sini. Dan juga tentang
kegagalan-kegagalan yang aku alami. Kegagalan-kegagalan itu juga yang membentuk aku menjadi mental yang sekarang. Karena untuk bisa bekerja di sini itu memang membutuhkan mental yang kuat ternyata gitu. Dan kegagalan-kegagalan yang aku lewati kemarin membuat aku bersyukur atas apa yang aku dapatkan sekarang gitu. Apa yang aku peroleh sekarang, apa yang diberikan Tuhan sama aku, jadi lebih bersyukur gitu. Jadi nggak mau menyia-nyiakan kesempatan yang ada di aku sekarang gitu. Aku mau memanfaatkan kesempatannya gitu, dan nggak mau menyerah, nggak gampang menyerah gitu. Dan juga tentang opini-opini orang lain, tentang pendidikan aku yang mungkin tidak akan jadi apa-apa. Kalau bukan dengan opini itu, mungkin aku nggak sekuat ini berjuang gitu. Mungkin aku nggak segigih ini untuk berjuang gitu. Jadi ya, semua kesulitan itu kayaknya memang diberikan Tuhan untuk aku gitu. Diberikan Tuhan untuk aku bisa berada di sini sekarang. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya latar belakang yang sama dengan aku, yang mungkin juga punya mimpi, punya harapan, apapun itu, apapun mimpinya, apapun cita-citanya, jangan takut untuk bermimpi. Karena mimpi kamu akan membawa kamu ke tempat di mana kamu ingin berada. Karena dengan punya mimpi, meski kamu jatuh, berkali-kali jatuh, kamu selalu punya kekuatan. Kamu selalu punya kekuatan untuk berdiri lagi. Karena selalu ada timbul perasaan, aku akan sampai di mimpi aku. Aku akan sampai di mimpi aku kalau aku berjuang gitu. Jadi jangan pernah berhenti berjuang. Terus lakukan yang terbaik. Terus berdoa. Dan jangan pernah berhenti berharap. Insya Allah kamu akan berada di tempat di mana kamu ingin berada. Karena benar, aku percaya banget, setiap doa itu adalah kayuhan sepeda yang akan mengantarkan kamu di tempat di mana kamu ingin berada. Jadi jangan pernah berputus asa. Oke, sampai di sini dulu vlog aku hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mudah-mudahan bisa memotivasi teman-teman semua. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe, like, dan komen.